Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we will learn about passive voice. Do you know passive voice? Passive voice dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama kalimat pasif. Kalimat aktif dan kalimat pasif memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Bila pada kalimat aktif, subjek dalam kalimat atau orang yang melakukan pekerjaan. Sedangkan dalam kalimat pasif, subjek bukanlah pelaku pekerjaan, melainkan objek. Ada beberapa aturan untuk membentuk kalimat dari aktif ke pasif, yaitu subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif. Yang kedua, objek dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Jadi, maksudnya, ketika dalam kalimat aktif, subjek biasanya terletak di awal kalimat, dan objek biasanya terletak di akhir kalimat. Sedangkan dalam kalimat pasif, objeknya diletakkan di awal kalimat. Selanjutnya, dalam kalimat pasif menggunakan to be, yaitu is, am, are, was, were, been. Tentu saja itu tergantung dengan subjek kalimatnya. Lalu setelah to be, menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dapat dengan mudah dibentuk, yaitu hanya dengan menambahkan awalan di depan kata kerjanya. Contohnya, jika dalam kalimat aktif, kalimatnya adalah adik menendang bola. Dalam kalimat pasifnya, yaitu bola ditendang adik. Jadi, dalam kalimat aktif, kata kerjanya menggunakan awalan me. Sedangkan dalam kalimat pasif, kata kerjanya menggunakan awalan di. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam bahasa Inggris terdapat cara yang sedikit berbeda untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kita harus mengubah beberapa bentuk kata kerjanya dan menambahkan to be atau kata bantu sebelum kata kerja. Sebagai contoh, dalam bentuk kalimat present tense atau dalam kalimat yang biasa terjadi, rumus kalimat pasifnya yaitu subject plus to be atau kata bantu yaitu is, am, are plus verb 3 atau verb 3 plus by plus object. Contohnya, dalam kalimat aktif, she eats bread every day. Subjeknya adalah she, kata kerjanya adalah eats, dan objeknya adalah bread, sedangkan everyday adalah keterangan waktu. Jika diartikan, dia memakan roti setiap hari. Dalam kalimat pasif, objek yang ada di kalimat aktif dijadikan subjek, yaitu bread. Setelah itu diikuti to be, karena subjeknya adalah bread, atau roti kan termasuk kata benda. Nah, bisa juga kata gantinya adalah eat. Jika subjeknya eat, maka to be-nya menggunakan is. Jadi, bread is, setelah itu diikuti dengan verb 3. Verb satunya adalah eat, sedangkan verb 3-nya adalah eaten. Setelah itu diikuti oleh kata by, dan subjek yang ada di kalimat aktif kita jadikan objek. Tapi kita menggunakan pronoun dari subjeknya. She adalah kata ganti dia dan pronoun subjek dari she yang artinya dia perempuan adalah her. Dan kata keterangannya tetap ditulis di belakang. Jika diartikan, roti dimakan oleh dia setiap hari. Selanjutnya, dalam bentuk kalimat past tense atau kalimat lampau. Rumus kalimat pasifnya yaitu subjek plus to be atau kata bantu. Tentunya kata bantunya juga lampau ya, yaitu is dan am menjadi was dan are menjadi were. Plus verb 3 atau verb 3
plus by plus object. Sebagai contoh dalam kalimat aktifnya, he wrote 2 letters yesterday. Subjeknya adalah he, verbnya adalah wrote, objeknya adalah 2 letters, sedangkan yesterday adalah kata keterangan waktu. Jika diartikan, dia menulis 2 surat kemarin. Bentuk kalimat pasifnya yaitu objeknya dijadikan subjek, yaitu 2 letters. Setelah itu diikuti oleh to be atau kata bantu. Karena di sini subjeknya 2 letters atau benda jamak, maka to be-nya yaitu were. Setelah itu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga yaitu written, dan diikuti oleh kata by, dan pronoun subjek dari he yaitu him. Keterangan waktunya tetap diletakkan di belakang, yaitu yesterday. Jika diartikan, 2 surat ditulis olehnya kemarin. Selanjutnya dalam bentuk kalimat simple future tense atau bentuk kalimat yang akan datang. Rumus kalimat pasifnya yaitu subjek plus will atau akan plus kata be plus verb 3 plus by plus object. Contohnya dalam kalimat aktif, I will teach you. Subjeknya adalah I, kemudian kata will yang berarti akan, lalu verbnya adalah teach, yaitu mengajar, dan objeknya adalah you, yang artinya kamu. Jika diartikan, saya akan mengajarimu. Dalam kalimat pasif, objek yang ada di kalimat aktif dijadikan subjek, yaitu you. Setelah itu diikuti dengan kata will. Setelah itu diikuti oleh kata be. Setelah itu diikuti oleh verb 3 dari teach, yaitu taught. Setelah itu diikuti oleh kata by. Setelah itu pronoun subjek dari I, yaitu me. Jika diartikan, kamu akan diajari olehku atau oleh saya. Jika kita menggunakan kata going to, maka rumus kalimat pasifnya juga akan berbeda, yaitu subjek plus to be atau kata bantu yaitu is, am, are, plus kata going to, plus be, plus verb 3, plus by, plus object. Sebagai contoh, dalam kalimat aktif, subjeknya adalah he, to be-nya adalah is, lalu diikuti kata going to, plus verb satunya adalah sell, plus objeknya adalah his house. Jika diartikan, dia akan menjual rumahnya. Bentuk kalimat pasifnya adalah objek yang ada di kalimat aktif dijadikan subjek di kalimat pasif, yaitu his house. Kemudian karena subjeknya adalah his house, yang artinya rumahnya, yang berarti kata benda atau sama aja dengan it, maka to be-nya menggunakan is. Setelah itu diikuti oleh kata going to. Setelah itu diikuti oleh kata be, dan verb 3 dari sell yaitu should, dan subjek pronoun dari he adalah him. Jika diartikan, rumahnya akan dijual olehnya. Selanjutnya dalam bentuk kalimat present continuous tense atau waktu yang sedang berlangsung. Rumus kalimat pasifnya yaitu subjek plus to be atau kata bantu yaitu is, am, are, plus being, plus verb 3 atau verb 3, plus by, plus object, plus adverb atau kata keterangan. Sebagai contoh, kalimat aktifnya, subjeknya adalah he, to be-nya adalah is, kata kerjanya driving, objeknya adalah his car, dan adverb atau kata keterangan waktunya adalah now. Jika diartikan, dia sedang mengendarai mobilnya sekarang. Bentuk kalimat pasifnya yaitu objek dari kalimat aktif dijadikan subjek di kalimat pasif, yaitu his car.
Selanjutnya diikuti oleh to be atau kata bantu karena di sini subjeknya adalah his car yang artinya mobilnya, yang berarti kata benda atau sama saja dengan kata gantinya yaitu it, maka to be-nya yaitu is. Selanjutnya diikuti oleh kata being plus verb 3 dari drive yaitu driven. Lalu diikuti oleh kata by dan pronoun subjek dari he adalah him. Selanjutnya kata keterangan waktunya tetap di belakang ya, yaitu now. Jika diartikan mobilnya sedang dikendarai oleh dia sekarang. Okay, that's all about the material. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.